وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجاة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم نور قلوبنا وقلوب ذرياتنا وقلوب جماعتنا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبشيرة يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين أما بعد ulama anal ajillah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terus manfaat untuk agama dan masyarakat. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama berhadir, bersilaturahim, bersolawat, berzikir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka mengenang, menghormat sekaligus mendoakan almarhum lirahmatil hayyil qayyum Abah Haji Andi Arsyad di haul yang kelima ini. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan dan ibadah beliau diterima oleh Allah, kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dijaga. Kalau diminta ceramah di acara walimatul khitan, alhamdulillah ulun sudah sunat, jadi ada pengalaman bisa cerita. Kalau diminta ceramah di acara walimatul nikah, alhamdulillah ulun juga sudah nikah, jadi bisa cerita, ada pengalaman. Tapi kalau diminta ceramah di acara haul yang itu bicara soal kematian, sampai detik ini ulun belum punya pengalaman mati, jadi susah. Apalagi yang dihadapi orangnya pinter-pinter, kayak masyarakat sini kan terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Jadi nanti kalau ulun cerita mati itu begini, kalau matinya baik begini, kalau matinya buruk begini, nanti di alam kubur begini, di akhirat begini, kata warga Batu Licin, kayak udah pernah aja. Maka harapan kita dengan hadir di majelis mulia ini, mudah-mudahan Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, ibadah kita makin istiqomah, dan pada saatnya nanti dipanggil menghadap Allah, kita sudah bisa ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Kira-kira pian sebarataan isoku yo kuwi tok.
Bapak Ibu kira-kira sudah siap apa belum? Halo? Mohon maaf, kehadiran malaikat maut, malaikat Israel kepada Bapak Ibu sudah disiapkan apa belum? Misalnya Bapak Ibu pulang dari majelis ini nanti sampai rumah ada tamu, kemudian tamunya memperkenalkan diri, Bapak atau Ibu, perkenalkan saya adalah petugas Allah, nama saya Israel, saya siap membantu Bapak atau Ibu untuk pindahan dari alam dunia menuju alam barzakh. Bapak minta diantar malam ini atau bulan depan, kira-kira jawabannya bagaimana? Kalau mau berarti besok siang. Meskipun tanpa dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Karena warga sini juga terkenal pinter-pinter bikin alasan. Pasti jawabannya begini. Mohon maaf malaikat, besok-besok saja ya malaikat. Saya masih sehat, saya masih kuat, saya menjalani hidup masih semangat. Kalau saya dicabut nyawanya saat ini masih kelamaan nunggu hari kiamat. Lah kalau berangkat sekarang ke alam kubur, di sana cuma nganggur, mending saya nunggu di dunia saja. Saya masih pengen jadi orang yang manfaat untuk masyarakat. Pasti jawabannya seperti itu. Karena itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Setiap manusia ketika didatangi kematian, umumnya nggak siap, minta ditunda, minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil dulu nyawaku saat ini. Aku minta ditunda sebentar saja. Ila ajalin qarib, minta diundur sebentar. Kenapa rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian? Para jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dua alasan utama kenapa manusia nggak siap mati. Pertama, merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa itu? Ya dunia simbolnya ada dua, harta kekayaan dan anak-anak. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Para jamaah, harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal yang paling dicintai oleh semua manusia hidup di dunia ini. Padahal kalau mati ditinggal, nggak mau pisah. Semua manusia suka harta, semua manusia suka anak. Betul?
Ini didengar apa enggak ya? Semua manusia seneng harta. Oke, simbolnya harta itu duit. Semua manusia seneng duit. Coba ikut jawab. Siapapun dia, asal masih bernama manusia, pasti seneng. Sampai saudara dengan duit itu lebih memilih. Banyak ribut dengan saudara gara-gara, maka pilihan apapun itu biasanya yang milih calon yang ngasih. Semua manusia suka sama anak-anaknya, padahal kalau mati ditinggal, pisah. Saking cintanya dengan harta, saking cintanya dengan anak-anaknya, maka manusia itu nggak mau mati. Karenanya wajib kita sadari bahwa harta, kekayaan, dan anak-anak itu adalah ujian. Kan ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan itu seperti sakit, kecelakaan, dagang rugi, diomeli istri, ceramah nggak diperhatiin, orang sini ceramah situ main HP, ada itu orangnya lagi kipas-kipas. Harta, kekayaan, dan anak itu termasuk ujian yang menyenangkan. Karenanya di antara tugas hidup di dunia ini, kita disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Saya ulang, belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, nggak perlu belajar, karena mati itu gampang. Saking gampangnya semua orang bisa. Saking gampangnya sampai detik ini nggak ada diklat kematian, nggak ada kursus kematian. Maka Bapak Ibu jangan khawatir. Jangan-jangan nanti ulun nggak bisa mati. Bisa, asal hidup ini dijalani dengan telaten, insya Allah nanti mati-mati sendiri. Kematian itu a mysterious problem, kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Maka nggak perlu takut. Mohon maaf, ada orang hidup kok takut mati, itu sama kayak orang makan takut berak. Halo? Dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Coba kalau bisa jawab, yang pemberani sama yang penakut, kira-kira matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang-kadang yang berani maju perang nggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut mati duluan, maunya ngungsi malah kebom. Makanya kadang ada ibu yang nasihati anaknya, nak jangan jadi tentara, jangan jadi polisi. Ibu nggak mau kalau kamu jadi tentara polisi nanti maju perang ketembak mati duluan. Yang jadi tentara jadi polisi perang berkali-kali nggak mati-mati sampai tua. Yang di rumah brondol mati sambil beledek. Nah, jangan jadi pilot ya nak. Ibu takut nanti kalau kamu nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati. Loh, yang jadi pilot itu sampai tua juga banyak.
Yang di rumah tidur sama istrinya mati kedengkek. Coba maaf, yang sakit-sakitan sama yang sehat matinya lebih dulu mana? Enggak mesti, kadang yang sakit-sakitan enggak mati-mati, yang sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Ini yang sekarang enggak dengerin ceramah saya kayaknya mau mati mendadak. Mohon maaf, Pean sekarang masih sehat di sini. Siapa tahu nanti sampai rumah Pean meninggal. Demikian pula ulun. Sekarang masih ceramah, siapa tahu habis ini ulun hidup 100 tahun lagi. Tolong dijawab ya. Yang muda sama yang tua matinya lebih dulu mana? Enggak mesti kok. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Yang kenceng jawabnya. Orang miskin sama orang kaya matinya lebih dulu mana? Nah, sing jawabnya mesti kere. Itu jawabannya orang dendam nih. Kepengen kaya enggak keturutan. Sekali lagi khusus ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, diem. Ibu-ibu, perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana? Kayaknya punya serep itu. Lah karena kematian itu kepastian yang misterius, kita harus selalu siap. Di antara caranya seperti yang saya sampaikan tadi, belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Meninggalkan dunia itu artinya berusaha melepaskan diri dari kecintaan kepada dunia secara perlahan-lahan. Sehingga nanti pada saatnya kita benar-benar meninggalkan dunia sudah enteng. Perlu diketahui para jemaah rahimakumullah, seberat-beratnya kematian, sesakit-sakitnya kematian itu adalah orang yang hubbud dunya, orang yang cinta dunia. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintai, makanya sakit. Beda dengan orang yang sudah berusaha perlahan-lahan melepaskan diri dari kecintaan kepada dunia. Ketika ruh dicabut sama malaikat Israel, enteng karena dunia sudah dilepaskan. Nah, orang yang hubbud dunia itu bahasa Jawanya gendolan donyo. Dia berpegang kuat kepada dunia. Israel mencabut nyawanya, dia pegangan kuat sama dunia. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Makanya sakit. Sehingga mulai sekarang pelan-pelan belajar meninggalkan dunia. Kalau kita nggak mau belajar meninggalkan dunia, pasti dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Kok kayaknya nggak paham ya dengan bahasa saya. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Mohon maaf, ini juga merupakan isyarat dekatnya kematian. Sudah mulai tidak memerlukan dunia dan tidak diperlukan oleh dunia serta tidak diperlukan oleh dunianya. Kalau usia sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa itu?
hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau berpatokan dengan usianya Rasulullah 63 tahun, maka Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan plus 3 minggu, tinggal berapa? Seminggu sekarang udah kepotong semalam. Biasanya sudah mulai tidak memerlukan dunia dan tidak diperlukan oleh dunia. Mohon maaf, kalau masih muda sangat memerlukan dunia, tapi begitu memasuki usia senja sudah tidak lagi memerlukan dunia. Contoh, pakaian itu urusan dunia. Kalau masih muda, seneng-senengnya pakaian dengan berbagai mode, dengan berbagai style. Tapi begitu udah tua, ndak mikir. Betul? Ibu-ibu, mbak-mbaknya itu kalau masih muda, mau keluar rumah, berdiri di depan cermin nggak cukup setengah jam. Total tutul. Tapi coba lihat kalau udah tua, kayak itu sebelah sana itu. Yes ngono iku sok dadimu. Lagi urusan dunia, makanan. Maaf, kalau masih muda, doyan-doyannya, rakus-rakusnya. Tapi kalau udah tua, anyi-anyi. Misal diundang prasmanan dengan menu lengkap. Kalau masih muda, kira-kira menyikapi hidangan itu seleksi apa koleksi? Halo? Seleksi apa koleksi? Koleksi. Semua jenis makanan dan minuman bukan hanya dicicipi tapi disikati habis. Coba kalau sudah tua, kira-kira koleksi apa seleksi? Seleksi. Ditawari apa-apa cuma gedek aja. Nasi kayak dikit aja. Ini ada sop kayak kuahnya aja. Ini ada sate empuk kayak tusuknya aja. Apalagi kalau udah kena penyakit komplikasi, dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya terserang cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa. Lah kalau udah berumur, tenaga sudah ulur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah pada kendur, pandangan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, makanannya tinggal jenang sama bubur, kerjaannya di atas tempat tidur, terlentang di atas kasur, kalau tidur ngoroknya senggar-senggur dan berkali-kali ngelindur, hobinya kukur-kukur, berarti sudah deket alam. Loh, bikin rangkaian kata-kata kayak gini itu nggak gampang, makanya mahal. Lah kalau pengen yang murah ya suruh ceramah ketua RT. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, peringatan berikutnya masih di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia punya kekayaan dunia yang berlimpah tapi nggak bisa menikmatinya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak, kekayaannya berlimpah, rumahnya megah, mewah, indah, tabungannya di semua bank dia jadi nasabah,
tapi dia hidupnya di dalam penjara pakai rompi warna oranye. Itu kaya raya tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang hidupnya di penjara. Maaf lah, pejabat-pejabat yang korupsi itu, izin para pejabat, mohon maaf, izin. Jadi kalau bicara korupsi, saya bikin contohnya pasti pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Yang tepuk tangan itu sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Ada loh orang yang punya rumah megah, mewah, indah kayak istana, tapi dia sudah nggak betah tinggal di rumahnya karena dia lebih betah tinggal di rumah sakit. Ada apa enggak? Lihat di rumahnya sendiri 4 hari, opname 2 bulan, pulang ke rumah lagi 5 hari, opname 3 bulan. Rumah yang megah, mewah, indah itu udah mulai meninggalkan dia. Dia nggak bisa menikmati. Mobilnya keren-keren, harganya mahal-mahal, berjajar 100, tapi kena stroke berat. Lo yang naiki mobilnya siapa? Pembantunya, sopir-sopirnya. Dia didorong pakai kursi roda, keplek kabeh. Berarti kan dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Duitnya triliunan, tapi hidupnya di ruang ICU. Ayo coba, makan minum udah nggak bisa, lewat infus, berak kencing diselang, padahal duitnya triliunan, hidupnya cuma siapa bilang persis tadi? Maka saya sering sampaikan, dalam hidup ini yang penting itu bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma mas, Pian berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri Pian, tapi Pian nggak bisa merasakan, soalnya Pian impoten. Percuma berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa menikmati jabatan itu. Banyak orang pengen mendapatkan jabatan, kedudukan, kampanye sana sini, tebar uang, foto disebar ke seluruh pelosok, sampai di pohon-pohon ditempeli fotonya. Dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil dia dapat jabatan dan kedudukan, tapi baru 2 bulan tangkap KPK. Berarti kan berhasil mendapatkan kedudukan tapi nggak bisa menikmatinya. Sekali lagi, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Ini saya sampaikan untuk menghibur yang miskin-miskin itu, biar nggak terlalu ngenes dirimu. Duh, apa artinya sih memiliki kalau nggak bisa menikmati? Punya televisi gede lebar 7.500 inch, tapi mata belen terus. Yang mending TV kecil-kecil, mata sehat, betul? Kursi harganya 5 miliar, tapi kalau pantatnya bisulen pelentingan, bisulen pelentingan. Yang mending kursi dari bambu itu ada pakunya, kecantol-cantol berdarah-darah tapi sehat. Gitu loh. Bapak, apa artinya punya istri yang ayu, kemrusu, cantik, menarik, kebo, semluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, kinyis, mingis, mentong, moblong, denok, debleng, tapi bojomu anyang-anyangen. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, masih ada waktu 5 menit. Udah nggak ikut nyumbang, nggak usah cerewet. Yang kedua sekarang, udah perhatikan.
Jadi alasan pertama kenapa manusia takut mati, nggak mau mati, karena dia berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Apa itu? Harta, kekayaan, dan anak-anak. Maka anakmu yang kau cintai pasti akan kau tinggalkan. Kalau nggak begitu, anakmu yang lebih dulu meninggalkanmu. Banyak orang tua yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil, tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya. Orang tuanya serba kekurangan, dia sama sekali nggak mau memperhatikan orang tuanya. Maka malam ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari keluarga besar Bapak Haji Johansa, Bapak Haji Syamsuddin Arsad. Mohon maaf belum begitu hafal karena baru pertama diundang. Ya memang saya itu biasanya hafal nama tokoh itu dari amplop yang saya terima. Itu biasanya saya hafal. Biasanya. Lah kalau belum ada amplopnya ya ndak hafal saya. Biasanya dari situ. Ya cuman siapa sih yang nggak denger nama Haji Sam? Siapa yang nggak denger? Saya juga udah dari dulu denger, makanya ya hitung-hitung agak penasaran, pengen tahu seperti apa makhluknya. Ternyata subhanallah, kalau sama Pak Amran ini pernah ketemu saya waktu haji tahun 2019 bareng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu itu saya sowan, tapi gayanya kayak nggak kenal saya. Ya seperti itu, menteri ya seperti itu gayanya. Padahal followersnya banyak saya, subscribernya banyak saya. Saya menghadap, tapi saya bukan menghadap menteri. Ngapain saya menghadap menteri? Yang menteri yang harus menghadap saya. Waktu itu saya menghadap Romo Yai Ma'ruf Amin, bukan sebagai wakil presiden tapi sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai. Makanya saya sowan, bukan sowan Pak Amran. Ngapain sowan Pak Amran? Nah kalau nggak terima ya silahkan pulang. Wong majelis ini tanpa kehadiran Pak Amran tetap jalan kok. Yakin beliau nggak nyumbang di sini? Enggak nyumbang. Enggak. Saya berani sumpah demi Allah, walaupun menteri enggak nyumbang beliau ke sini. Malah minta sangu nanti pulangnya. Hafal saya sudah itu. Iya, enggak. Kalau nyumbang enggak seperti itu. Dia enggak ngerti, tak jelasin. Bapak kesini itu enggak nyumbang acara ini, malah nanti minta duit pulangnya gitu loh. Saya enggak paham. Mohon izin Bapak, kalau seperti ini kan penasaran terus pengen ngundang. Nah, biasanya gitu. Paling tidak nanti browsing lah, dilihat, oh ternyata betul Anza Channel subscribernya udah 3 juta lebih ya. Menengok. Ini mohon maaf ya, ini kelihatannya mayoritas Jawa ini, kelihatannya ini kelihatan. Ketoro, burek-burek. Nah, kita sama-sama bureknya kok. Pokoknya anggar kadek pesek ireng. Lho padha wae, kita kan sama-sama gini, enggak usah malu. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan hidung pesek, hidung mancung. Ngono lho, bahkan yang dinilai Allah dari manusia bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi iman dan takwa. Betul? Maka mohon maaf seperti ini kayaknya jenengan yang berada di bawah, ndoprok-ndoprok, ngeleset-ngeleset, sepertinya derajatnya lebih rendah daripada yang di atas panggung. Sepertinya kedudukanmu lebih hina, lebih rendah daripada yang di atas panggung. Yang di atas panggung sepertinya lebih baik, lebih mulia. Ini tampilan dunia. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah, belum tentu yang di atas panggung ini lebih baik dan lebih mulia daripada yang ndoprok di bawah. Boleh jadi sesungguhnya yang dobrok dan tepuk tangan di bawah itu lebih jelek.
Udah tinggal 5 menit sekarang terakhir. Sampan ku gak ngerti marketingnya wong ceramah. Ini dibikin penasaran biar diundang lagi. Nah iya, gini loh tak kasih tahu. Malam ini kita dikasih ilmu sama Pak Haji Sam dan keluarga. Betapa birrul walidain itu selama hayat di kandung badan. Bukan hanya waktu orang tua masih hidup di dunia saja. Sampai pun orang tua sudah berada di alam barzakh. Namanya birrul walidain ini wajib terus dilaksanakan. Karena hakikatnya di alam barzakh itu tidak mati, hidup, hanya saja pindah alam. Kalau nggak percaya silakan Pak Amran berangkat duluan. Silakan, tidak apa-apa. Okay? Ya kalau nggak berani boleh dikawal sama Pak Haji Sam. Ya mungkin Pak Amrannya nggak berani. Loh enggak, saya ini ya namanya kematian tadi udah saya sampaikan. Kalau saya ikhlas Pak Amran, saya ikhlas. Kapanpun saya ikhlas dan siap. Misalnya saya dengan Pak Amran duluan, saya belakangan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Atau sebaliknya, saya belakangan, Pak Amran yang duluan, saya juga ikhlas. Wong gitu aja kok. Nah orang itu kalau birrul walidainya terus, insya Allah makmur terus, barokah terus. Saya kalau gambarkan gini, Bapak Ibu tolong dijawab, tahu pohon? Ngerti pohon? Pohon itu ada akarnya apa enggak? Akarnya di mana? Udah lama. Oke, akarnya tertanam di dalam tanah. Tapi kan ada akarnya, betul? Nah kemudian pohon itu bisa berkembang, tumbuh, kemudian bermodot. Dia tinggi, besar, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada kembangnya, ada buahnya. Itu karena dapat setoran dari akar yang sudah tertanam di dalam tanah. Andaikan pohon itu nggak nyambung ke akar yang udah tertanam di dalam tanah, maka nasib pohon itu akan kering dan pohon itu pun mati. Betul? Itu gambaran kita yang masih hidup di alam dunia dengan sesepuh kita, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sudah berada di alam barzakh, yang jasadnya sudah tertanam di dalam tanah. Ada orang hidup di dunia, kok dia mau terus nyambung dengan yang jasadnya sudah berada di dalam tanah. Orang tuanya, kakek neneknya, buyut-buyutnya, guru-gurunya, kiai-kiainya, itu ibarat pohon yang nyambung dengan akarnya. Maka dia akan ngeremboko, maka dia akan tumbuh kuat, kokoh, daunnya rimbun, bunganya indah merekah, buahnya terasa manis. Contohnya keluarga besar Pak Haji Sam. Tepuk tangan untuk keluarga beliau, selalu nyambung kepada almarhum ayahandanya, ibundanya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, selalu nyambung. Makanya ini digambarkan seperti pohon yang nyambung ke akarnya. Nah sekarang kalau ada orang hidup di dunia, mohon maaf banget, nggak pernah tawasul, nggak pernah nyambung doa, nggak pernah bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya, kakek buyutnya yang sudah berada di alam barzakh, itu gambarannya seperti pohon yang nggak nyambung dengan akarnya, makan nasibnya the garing. Paham ya? Ya nanti dikembangkan sendiri. Sekarang yang kedua, terakhir, apa alasan orang nggak mau mati? Sebab sadar belum cukup memiliki bekal. Ulun yakin Pak Amran ini misalnya ditanya, wis to
Jarno gara-gara dulu aku dicuekin pas sowan wayah haji itu. Fotonya masih ada, nanti tak tunjukin. Iya, waktu itu masih Menteri Pertanian. Cuman aku dicuekin sama situ. Misalnya Pak Amran ini ditanya, Bapak siap wafat hari ini? Pasti jawabannya belum. Kenapa? Belum cukup bekal. Pasti jawabannya seperti itu. Padahal hidupnya belum tentu digunakan untuk mengumpulkan bekal. Kita memang seperti itu. Kalau kita ditanya siap mati, belum. Kenapa? Belum cukup bekal. Padahal hidup kita itu nggak kita gunakan untuk mengumpulkan bekal. Itulah oonnya kita. Bekalnya apa? Sederhana. Ayat berikutnya, fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dua hal. Satu, sedekah. Dua, akhlak yang baik. Orang merintih-rintih kepada Allah menjelang kematian, minta ditunda, minta diundur, itu karena mau nyari bekal dulu. Ya Allah, jangan kau cabut dulu nyawaku saat ini. Aku mau cari bekal dulu ya Allah. Bekalnya apa? Fa'as-saddaqa. Aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi artinya gini Bapak Ibu, ayat ini mengisyaratkan kepada kita, orang itu kalau menjelang kematian baru sadar bahwa bekal terbaik menghadapi kematian adalah satu, sedekah, dua, akhlak yang baik. Buktinya, menjelang kematian minta diundur, bukannya ya Allah tunda kematianku, aku mau melaksanakan ibadah haji dulu. Enggak. Aku mau umroh berkali-kali dulu. Enggak seperti itu. Aku mau puasa tiap hari dulu. Minimal puasa Senin Kemis. Setiap Senin aku nyenen, setiap Kemis aku. Enggak seperti itu. Tunda kematianku ya Allah, aku akan zikir terus, wiridan terus sambil putar tasbih. Sukastri, Sumiyati, Sunarse, Supiyah. Enggak. Tapi mau apa? Aku mau bersedekah. Berarti sebaik-baik bekal menghadapi kematian itu adalah sedekah. Makanya yang pelit silahkan. Sekarang tutuk nolehmu pelit, silahkan. Medit-medito silahkan. Kalau perlu kentutmu wadai botol sedoten meneh. Tapi nanti menjelang kematian dirimu pasti akan nyesel, karena dirimu baru tahu ternyata bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah sedekah. Makanya dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Lah masuk neraka itu juga bala, siksa kubur itu juga bala. Anak nakal itu juga bala. Semuanya bisa ditolak dengan sedekah. Orang yang dermawan pasti hidupnya barokah, pasti keluarganya sakinah, pasti anak keturunannya solih solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling terakhir, kita ini kan mau boyongan. Halo, ulun dengar kabar Peyan Sabarataan itu infonya punya rencana mau ke surga, betul? Jadi ke surga, udah punya kaplingan di sana, udah punya kaplingan belum? Kita ini mau pindahan, kita ini mau boyongan ke surga. Apa yang harus dilakukan pertama? Harus punya tempat. Gimana caranya? Ibarat Peyan dari Kalimantan mau boyongan ke Jawa, di sana harus punya tempat. Beli tanah, caranya transfer, seret.
untuk beli tanah di sana. Lah kalau pengen punya kaplingan di surga, caranya transfer seret untuk beli tanah, beli kaplingan di surga sana. Paham? Paham? Udah punya kaplingan tanah, itu perlu rumah, perlu perabot-perabotnya, perlu alat transportasinya, itu fa'wa akum minas solihin, amal-amal soleh. Memang masuk surga itu programnya Allah, tapi kenikmatan yang kita dapat di surga itu adalah hasil dari amal kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Kurang semangat. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Perlu diketahui, untuk rumah setelah mati, pian sabarataan tenang, kada usah bingung, kada usah susah, udah dipikirkan banyak orang. Rumah setelah mati, Bapak Ibu ndak usah bingung, ndak usah sedih, gampang, udah dipikir masyarakat, dan ukurannya nggak gede kok, cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir. Kuburan. Nggak usah dipikir, udah dipikir banyak orang itu. Berarti yang perlu kita planning ada 2. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir adalah rumah di dunia, rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat adalah rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selamanya. Coba sampai detik ini, kira-kira kita itu lebih memprioritaskan rumah yang akan kita tinggali selamanya atau rumah yang akan kita tinggalkan selamanya? Astagfirullahaladzim, jamaah ini cantik-cantik kok agak on ya. Masa ditanya kayak gini nggak jawab? Sampean ini selama ini yang dipikirkan, yang direncanakan, yang pengen diperbaiki, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Rumah surga apa rumah dunia? Jawabannya yang benar ya dua-duanya. Ya rumah dunia, ya rumah surga. Tapi perlu diingat, rumah dunia sebagus apapun, seindah apapun, semewah apapun, itu pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak ada yang dibawa serta. Jendela 1 aja nggak dibawa kok, betul? Tahu kalau model batu licin sini ada ibu-ibu yang mau meninggal pesen ke anaknya, nah ibu itu nggak bisa minum kalau nggak air dingin, ya nanti kalau ibu mati kulkasnya diikutkan ya nak. Rumah dunia itu rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Maaf, rumah dunia ini sifatnya hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih menjabat. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kasih contoh, Pak Amran, stop biar meneng. Beliau punya rumah dinas di kementerian. Rumah dinas beliau boleh ditempati selama Pak Amran masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, begitu jabatan selesai, rumah dinas harus dikosongkan hari itu juga tanpa toleransi. Demikian pula rumahmu di dunia ini adalah rumah dinas, boleh kau tempati selama engkau masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup. Begitu jabatanmu purna, pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, rumah dinas harus kau tinggalkan saat itu juga, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep,
Tapi yang nggak lama-lama, cukup semalam. Besok langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, nggak pernah delay, nggak ada penundaan, nggak pernah kena razia. Namanya Keranda Airlines. Itu lebih canggih dari pesawat jet pribadinya Haji Isam. Namanya apa? Keranda Airlines. Dibawa ke rumah singgah sementara yang ukurannya 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir. Makanya maaf, boleh kau banggakan rumahmu yang indah itu, tapi sadari bahwa rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini beralamatkan di perum kuburan. Boleh kau bangga dengan pakaianmu yang mahal itu, karya desainer kelas dunia, tapi sadari yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Boleh kau bangga dengan kendaraan mewahmu, tapi sadari kendaraan terakhir yang kau naiki di dunia ini adalah Keranda Airlines. Boleh kau bangga bisa beli makanan yang lezat dan nikmat, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas. Apakah di sini ada mayat dijejeli onde-onde? Apa yang mau kita sombongkan kalau sudah seperti itu? Boleh kau banggakan pangkatmu, jabatanmu, jadi menteri sampai 2 kali, silahkan bangga dengan jabatan itu. Tapi jabatan terakhirmu adalah almarhum. Betul? Ya wes. Nah, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Sekali lagi, sudah persiapan bangun apa belum? Bapak kalau lagi sholat Jumatan, itu ada kotak amal keliling itu Pak. Itu untuk persiapan membangun rumah yang di surga. Bapak biasanya masukin duit ke kotak mboten? Berapa? 2.000 untuk bangun rumah. Kalau 2.000 dapat paku 1, mbok blesi bokongmu. Inilah gilanya kita. Maaf, rumah yang akan kita tinggalkan selama-lamanya biayanya ratusan juta bahkan miliaran. Sedangkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya tidak dipikirkan. Coba, tidak imbang kita itu. Rumah yang akan kita tinggalkan selama-lamanya sampai ngutang-ngutang itu, sampai nggak ada ini surat tanah, nggak ada ini BPKB, itu loh jilbab hitam itu loh orangnya. Saking pengen bangun rumah di dunia yang akan ditinggalkan selama-lamanya sampai ngutang-ngutang. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya ada santunan yatim, ada infak pesantren, klutik 5.000. Padahal gelangnya itu loh, masya Allah, kiri kanan. Mau sholat aja kalau takbir ngangkat tangan beda kok. Allah Akbar. Tapi untuk membangun rumah yang di surga cuma 5.000, 10.000. Ada apa enggak? Ada itu orangnya agak gemuk itu. Maka sekarang mindset berpikir kita harus dirubah. Apa enggak boleh bangun rumah bagus di dunia? Harus. Kalau hunian nyaman kan ibadah bisa tenang. Tapi prioritasnya tetap akhirat. Akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia ini hanyalah tujuan antara. Apa enggak boleh di dunia ini jadi orang kaya? Harus. Orang Islam itu harus kaya. Islam itu harus kuat secara perekonomian. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang melaksanakan ibadah haji siapa? Kalau orang Islam miskin semua. Perlu diingat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat badannya, tapi kuat secara ekonomi. Islam itu dididik untuk menjadi mental kaya. Tidak ada didikan mental miskin, itu tidak ada. Buktinya, tidak ada satupun ayat Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan
umatnya untuk menerima zakat. Nggak ada perintah untuk menerima sedekah. Kalau ada, tunjukkan ke saya, tak sebar ke seluruh dunia. Carikan ayat Quran kalau arti yang ada, kalau memang ada yang artinya hai orang-orang beriman, terimalah zakat, atau hadis Nabi hai kalian umatku, terimalah sedekah. Nggak ada. Yang ada itu perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk mengeluarkan sedekah. Berarti perintah jadi orang miskin apa orang kaya? Halo? Halo? Ini yang mental miskin ini orang jawab. Itu perintah untuk miskin apa perintah untuk kaya? Kaya. Orang Islam itu harus kuat secara ekonomi. Nggak kayak sebelah situ. Senangannya jaganya BLT ya. Bantuan langsung tukaran. Kalau nggak gitu ya yang diharap-harap ya bansos, bantuan supaya oleh suara. Orang Islam itu harus kuat secara ekonomi. Makanya kita diajarkan doa yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fid dunya harus hasanah untuk menggapai tangga, wa fil akhirati hasanah. Tapi sekali lagi dengan catatan, dunia ini tujuan antara, akhiratlah tujuan utama. Insya Allah akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Banyak salah, banyak khilaf, tentu karena keterbatasan pengetahuan.